Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan critical book review, di mana kami membandingkan antara dua buku utama dan juga buku pembanding, di mana materinya adalah akuntansi manajemen. Di mana di akuntansi manajemen itu meliputi tentang bagaimana cara kita mengelola sebuah mulai dari organisasi, entah itu keuangan, SDM-nya. Nah, di sini kita membandingkan antara dua buku. Di dua buku ini akan kita bandingkan entah itu dari hal terkecil sampai hal terbesar. Dan di mana buku ini, apakah ini relevan dengan zaman sekarang atau tidak, itu akan kita bedah. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hamdallah Berkumedi. Dan saya Nela Zafira. Dan Nuri Kaisari. Saya Moina Nabila Putri. Dan saya Muhammad Andika Suratu Zikri. Dan saya Linda Priantio Sinawas. Dan saya Saiful Mustaqim. Oke. Untuk yang pertama, materi yang pertama mungkin akan dibacakan oleh teman kita, Saudari Naila Zafira. Dan untuk selanjutnya akan beruntut dengan sesuai dengan sampul PPT di depan. Deskripsi buku. Buku utama dengan judul Akuntansi Manajerial. Buka kurung Manajerial Accounting. Penulisnya Garrison, Reha, Erik, Wenoren, dan Peter C. Brewer. Tahun terbitnya 2014, penerbitnya itu Salemba 4, Jakarta. Edisi 14, buku 2. Lanjut di teman saya Nurika Sari. Baik, untuk buku kedua, buku dengan judul Akuntansi Manajemen ditulis oleh Dr. Andos Dermawan Sanjia, Magister Manajemen, dan Josuman Purba, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen AK, dengan tahun terbit 2013, penerbitnya yaitu Mitra Wacana Media. Buku ini sangat cocok untuk pemula, karena materinya disusun secara sistematis dan menggunakan contoh nyata di Indonesia. Namun isinya belum mencangkup topik modern seperti digitalisasi dan analisis data. Oke, bisa. Oke, baik. Selanjutnya ada tinjauan kritis yang dimana ini tuh ada dua buku. Yang pertama buku utama dan buku pembanding. Aspek pendekatan itu buku utama menggunakan pendekatan tradisional dengan penekanan konseptual. Jadi materinya disusun runtut dan teoritis, cocok untuk pemula. Lalu untuk buku yang pembanding menggunakan aspek pendekatan yang modern dan multidisipliner. Jadi nggak hanya membahas akuntansi saja, tapi juga mengaitkannya dengan manajemen teknologi dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu aspek yang kedua itu aspek fokus. Jadi ada konsep dasar dan aplikatif, seperti perhitungan biaya, perencanaan, dan pengendalian. Lalu untuk buku yang pembanding itu lebih fokus pada digitalisasi dan data driven, misalnya analisis biaya berbasis data dan pengambilan keputusan berbasis informasi manajerial. Lalu yang ketiga ada aspek studi. Untuk buku utamanya menggunakan studi lokal dan kontekstual sesuai dengan kondisi bisnis dan lingkungan di Indonesia. Lalu untuk buku pembandingnya itu aspek studinya global dan teknologi, yang dimana bersifat global dan berbasis teknologi dengan contoh perusahaan internasional. Lalu yang keempat aspek visualisasi. Untuk buku utama itu hitam putih dan sederhana, lebih fokusnya ke isi materi. Lalu untuk buku pembanding itu berwarna dan interaktif, banyak grafik, tabel, dan ilustrasi. Lalu untuk yang kelima, aspek target pembaca.
Untuk yang buku utama itu target pembacanya mahasiswa S1 dan praktisi dasar, dan untuk buku pembanding itu target pembacanya mahasiswa lanjutan profesional. Oke, selanjutnya. Selanjutnya analisis perbedaan. 1. Buku utama. Kelebihannya strukturnya logis dan mudah dipahami dengan penyajian materi yang sistematis, contoh nyata dalam konteks Indonesia yang memudahkan pemahaman, cocok untuk pemula dan pengenalan awal konsep akuntansi manajerial. Dan kekurangannya adapun kurangnya aktual dalam konteks revolusi dan industri 4.0 dalam transformasi digital, dan belum membahas data analisis dan business intelligence dalam keputusan bisnis. Visualisasi kurang menarik dengan dominasi hitam putih yang terkesan monitoring. Selanjutnya boleh dilanjutin oleh teman saya. Selanjutnya masih tentang analisis perbedaan. Buku kedua, buku pembanding. Untuk kelebihannya itu sangat kontekstual dengan kondisi bisnis Indonesia. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Terus harga terjangkau untuk mahasiswa. Nah, untuk kekurangannya itu cakupan materi kurang komprehensif dibanding buku internasional, kurang update dengan perkembangan terkini seperti sustainability, accounting, dan digital transformation. Visualisasi dan desain interior kurang modern. Oke, selanjutnya adalah relevansi teori. Watson dan Moen lebih cocok digunakan sebagai referensi utama dalam pembelajaran dasar akuntansi manajerial di Universitas Indonesia karena kontekstual dan mudah dicerna. Cocok untuk mata kuliah pengantar akuntansi manajerial tingkat sarjana. Buku Garinson et al. Lebih tepat digunakan untuk pelatihan eksekutif, program MBA, studi lanjutan yang menuntut pengetahuan terkini, seperti menggunakan data besar, analitik, dan psikologi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan strategi. Jadi untuk buku Hansen itu lebih cocok untuk teman-teman mahasiswa, di mana selaku mahasiswa kebanyakan masih pemula gitu kan. Belum tentu ada yang mempelajari dengan benar ketika masih SMA gitu. Jadi istilah-istilah ekonomi masih banyak yang perlu dipahami, bahkan perlu diulik gitu. Sedangkan untuk buku Garinson dan kawan-kawan itu rata-rata itu kebanyakan untuk para karyawan gitu. Soalnya mereka sudah lebih mendalami, lebih lebih ke sifat. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan teman-teman saya, maka dapat kita simpulkan bersama bahwa kedua buku ini sejatinya saling melengkapi. Buku yang pertama atau buku utama yaitu buku Hansen Moen dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan kontekstual. Sementara buku pembandingnya, buku Garrison memberikan pemahaman yang tentang dinamika global dan pengaruh teknologi terhadap praktik manajerial. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran dan pengembangan profesional, penggunaan keduanya secara bersamaan akan memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang akuntansi manajerial dan akuntansi manajemen. Dengan mempertimbangkan keunggulan masing-masing, maka pada kesempatan kali ini bisa kita simpulkan bahwa pemilihan buku ajar akuntansi manajerial sebaiknya bisa disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembaca. Jadi tujuan pembelajarannya apa dan konteks pengaplikasiannya bagaimana itu juga mempengaruhi kita dalam memilih buku ajarnya gitu. Seperti yang udah dijelaskan tadi, buku utama Hansen dan Moen itu lebih cocok untuk pemula seperti mahasiswa semester 1, dan sedangkan buku yang pembanding Garrison itu lebih tepat untuk skala yang lebih lanjut gitu, untuk karyawan atau lebih ke
profesionalitas. Jadi yang buku pembandingnya juga lebih relevan untuk kita gunakan ke arah yang lebih lanjut. Itu aja. Bisa dilanjut, Daniel. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya. Tadi sudah ditarik kesimpulan bahwasanya dua buku itu sama-sama guna gitu. Di akuntansi manajemen dan akuntansi manajerial. Cuman dari sudut pandang apa kita akan membaca dan siapa yang akan membaca itu yang membedakan kedua buku tersebut. Sehingga untuk kita atau teman-teman yang ingin membaca buku tersebut, kalau seandainya penasaran nih, oh seperti apa sih buku itu kan? Nah mungkin teman-teman bisa intip-intip lah. Itu dua buku itu ternyata ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pusat ya. Jadi teman-teman bisa main-main ke perpustakaan itu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.